Atau kamu belum aktif jadi peserta JKN? Padahal peserta aktif wajib untuk semua. Halo sahabat JKN Batua, selamat datang di podcast Knalpot. JKN dalam podcast. Ya, bersama aku Ojan dan saya Hendra. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Siapa tuh Bang? Ya, ada Pak Heri Syafrizal. Oh, Pak Heri. Dari BPJS Kesehatan, Kantor Cabang Tapak Tuan, bagian mutu layanan fasilitas kesehatan. Halo Pak Heri. Halo. Ya, gimana kabarnya hari ini Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Walaupun cuaca agak mendung nih, Pak Heri. Ya, mendung-mendung sejuk. Kita harus tetap menjaga kondisi, tetap bugar ya, Pak Heri ya. Siap. Jadi Pak Heri, sering kita dengar di belakangan ini ya, tagline-nya BPJS Kesehatan itu mudah, cepat, dan setara. Itu kalau yang kami tahu itu berkaitan dengan mutu layanan fasilitas kesehatan tuh Pak Heri. Boleh kira-kira Pak Heri jelaskan sedikit mungkin apa sih yang dimaksud dengan mutu layanan fasilitas kesehatan dalam konteks BPJS Kesehatan atau program JKN secara luas Pak Heri? Nah, di sini kan kita lihat mutu layanan fasilitas kesehatan. Nah, fasilitas kesehatan adalah berarti segala sesuatu fasilitas kesehatan yang memberi pelayanan kepada peserta JKN kita. Nah, dari sini berarti kalau di bagian mutu layanan fasilitas kesehatan itu di mana kita melihat kualitas pelayanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan terhadap peserta JKN kita. Nah, seperti tadi nih, mudah, cepat, dan setara. Diterapkan nggak di fasilitas kesehatan tersebut? Itulah bagian mutu layanan fasilitas kesehatan. Jadi tagline mudah, cepat, dan setara itu seperti apa tuh implementasinya Pak Heri? Boleh dijelaskan sedikit aja? Mudah. Berarti kalau mudah itu mendapatkan akses itu lebih mudah dengan transformasi digital. Nah, kemudian setara. Setara itu tanpa membedakan antara si A, si B, jaminan PNS, dan kategori yang lain-lainnya. Mudah, cepat, dan setara ya. Cepat ya. Nah, kalau cepat itu kita mendapatkan pelayanan itu dengan cepat dan mudah. Seperti ada antrian online dan lain-lain. Seperti itu. Nah, lalu Pak Heri, apa sih peran dan tanggung jawab bagian layanan fasilitas kesehatan di BPJS Kesehatan terkait mutu fasilitas kesehatan? Nah, di sini seperti yang saya jelaskan pertama tadi terkait dengan mutu ya. Nah, dalam mutu ini berarti ada indikator yang perlu kita hitung. Yang pertama itu kriteria standar pelayanan. Nah, yang kedua survei kepuasan peserta. Kemudian kita lakukan audit dan evaluasi. Kemudian kita melihat data kesehatan keseluruhan dan pengaduan dari survei tersebut. Nah, kemudian pelaporan kualitas, itu yang kita PB. Di mana kalau kita lihat standar pelayanan itu ya mengacu terkait dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku di negara Indonesia ini. Nah, kalau survei kepuasan peserta, kita mengadakan survei secara berkala, di mana kita survei lewat mobil JKN, kepuasan pelayanan kesehatan yang diberikan. Kemudian audit kita melihat ya pelayanan diberikan sesuai nggak dengan aturan yang berlaku. Kemudian pengaduan sama seperti survei pengaduan dan pelaporan kualitas. Kita melihat kualitasnya secara teratur, tingkat pengobatan dan komplain dari peserta yang mendapatkan pelayanan. Itu dari faktor atau peran dari mutu layanan fasilitas kesehatan. Oh gitu ya Pak Heri ya. Jadi ada indikator-indikatornya dari mutu tadi ya. Jadi nggak bisa kita bilang bermutu gitu aja. Tapi fasilitas kesehatan itu harus memenuhi beberapa indikator yang sudah
Pak Heri sebutkan tadi gitu ya. Oke Pak Heri, kita lanjut Pak Heri. Jadi tadi disebutkan ya bagian Yanfaskes itu melakukan evaluasi gitu ya. Jadi boleh diceritakan sedikit ke kita ataupun ke sobat JKN Batua Pak Heri, mungkin yang mereka ingin tahu kira-kira proses yang dilakukan oleh bagiannya Pak Heri ya dalam memastikan mutu fasilitas kesehatan tuh kira-kira dimulai dari apa saja Pak Heri? Ya, baik. Seperti saya jelaskan tadi, perannya salah satu adalah melakukan metode dan evaluasi. Nah, di sini kita menilai itu dari perencanaan indikator mutu. Nah, di situ kita akan menilai dari tingkat pelayanan diberikan, termasuk waktu tunggu di ruang poli. Kemudian pengumpulan data, ini terkait dengan monitoring kita tadi, audit ya. Nah, kita kumpulkan data, pelayanan diberikan, guna melakukan perbaikan ke depan. Kemudian pelaporan. Nah, dari pelaporan masyarakat ini kita akan melihat kembali pelaporan itu apa langkah-langkah apa yang harus kita perbaiki untuk mendapatkan pelayanan lebih baik lagi. Kemudian umpan balik. Nah, ini umpan balik di setiap laporan yang diberikan oleh peserta, kita melakukan umpan balik ke fasilitas kesehatan supaya mereka memperbaiki pelayanan yang akan diberikan ke peserta JKN kita. Mungkin itu dia terkait monitoring yang sering kita lakukan di fasilitas kesehatan. Baik Pak, berarti monitoring ini sering dilakukan ya Pak oleh bagian mutu layanan fasilitas kesehatan? Ya, monitoring kita rutin itu. Kita tetap melakukan itu, kalau kita feedback itu per sebulan sekali. Kalau monitoring itu hampir kita lakukan setiap hari, di mana kita ada petugas kita EP3RS yang memang rutin kita turun ke lapangan untuk melihat pelayanan diberikan. Itu salah satu bentuk monitoring kita juga. Oh, seperti itu ya Pak. Kemudian Pak, tantangan yang dihadapi dalam menjaga dan meningkatkan mutu fasilitas kesehatan itu apa aja ya Pak kira-kira? Di sini kalau kita lihat variasi kualitas fasilitas kesehatan. Jadi kultur daerah juga mempengaruhi pelayanan kesehatan. Nah, kemudian sistem pengawasan yang kurang efektif. Nah, jadi ya kita menginginkan juga kolaborasi ya dengan pemerintah daerah terkait dengan peningkatan pelayanan di fasilitas kesehatan. Kemudian infrastruktur yang tidak memadai, sarana prasarana yang memang ada beberapa sarana prasarana yang memang perlu kita tingkatkan ataupun koordinasi dengan pihak fasilitas kesehatan untuk meningkatkan sarana prasarana untuk memenuhi pelayanan untuk peserta JKN ini. Mungkin itu ya terkait dari tantangan tadi, mau nggak mau kita tetap harus kolaborasi dengan pemerintah daerah terkait dengan peningkatan pelayanan kesehatan di wilayah masing-masing. Ya Pak Eri, mungkin karena BPJS sendiri juga bukan sebagai pemberi layanan ya, yang bukan sebagai penyedia sarana prasarananya, tapi ada pemerintah, ada peran pemerintah di sana dalam membantu meningkatkan kualitas layanan ya Pak Eri ya. Benar. Oke, jadi selama ini kalau peserta itu mau mengadu nih Pak Eri, jadi mungkin dia tidak selalu puas ataupun dia hanya sekedar mencari informasi ya, menanyakan informasi di fasilitas kesehatan, itu bisa mengadu kemana tuh Pak Heri? Mengadu ya, keluhan segala sesuatu. Nah, BPJS Kesehatan ini ya membuka kanal ya, karena pengaduan yang memang banyak ya, karena pengaduan dari BPJS Kesehatan ini. Yang pertama ada layanan call center, di mana dengan nomornya 165. Kemudian ada aplikasi Mobil JKN. Nah, ini yang paling penting. Semua peserta JKN wajib mendownload aplikasi Mobil JKN, karena di situ karena pengaduan itu lebih lengkap. Kemudian bisa juga ke kantor BPJS terdekat. Kemudian juga ada media sosial BPJS Kesehatan dan petugas BPJS 1, di mana EP3RS itu yang memang rutin berada di rumah sakit untuk memantau pelayanan kesehatan. Nah, itu proses tempat pengaduan yang kita sediakan ya, kanal pengaduan di pelayanan JKN ini. Jadi kan tadi udah disediain tuh Pak Eri ya. Jadi pengaduan apa aja yang boleh disampaikan di sana Pak Eri? Misalnya apakah pengaduan obat juga termasuk di sana, atau apa aja yang bisa diadukan di sana Pak Eri? Banyak Bang, yang penting bukan pengaduan anak hilang Bang. Anak hilang ke Polsek kan? Iya, Polsek Bang.
Lanjut Pak. Ya. Ya, intinya ya pengaduan terkait dengan pelayanan JKN ya, jaminan kesehatan nasional, baik pengaduan pemesanan obat tadi, kemudian pelayanan kurang baik, termasuk dengan sarana prasarana tidak memadai, yang paling penting juga termasuk pengaduan toilet jorok juga bisa, yang penting ya pengaduan itu real dan nyata ya, tidak mengada-ngada, seperti itu. Banyak ternyata Pak ya kanal-kanal untuk pengaduan yang bisa dimanfaatkan oleh peserta. Iya. Kemudian Pak, peran fasilitas kesehatan sendiri nih Pak dalam upaya meningkatkan mutu layanan yang diberikan. Itu kira-kira apa aja ya Pak? Nah, di sini kita bisa melihat kembali peran ya fasilitas kesehatan, di mana sebenarnya JKN ini kan program nasional. Seharusnya peran mereka yang lebih penting itu memberikan pelayanan terbaik. Ya, dan juga seperti peningkatan sarana prasarana, kemudian pendidikan dan pelatihan SDM mereka, kemudian membuat standar pelayanan, kemudian penggunaan alat canggih, kemudian evaluasi. Ya, mereka juga harus evaluasi diri sendiri terhadap pelayanan yang diberikan, sudah sesuai standar, sudah sesuai aturan atau belum. Kemudian ya promosi kesehatan, bagaimana mereka pelayanan JKN ini yang memang terdapat di fasilitas mereka. Mungkin itu ya terkait dengan peran mereka, ya termasuk dalam peran-peran lainnya. Berarti tidak hanya memberikan layanan kepada peserta ya Pak, tapi peran-peran yang lain seperti pengembangan SDM dan sarana prasarana fasilitas kesehatannya itu berarti memang harus baik dan lengkap gitu Pak ya. Benar. Jadi mungkin kan itu secara umum ya Pak Heri ya. Jadi mungkin kita perlu tahu juga kondisi BPJS Kesehatan yang sudah berkolaborasi dengan pihak-pihak eksternal di kantor cabang Tapak Tuan sendiri itu gimana tuh Pak Heri? Nah, kalau kita lihat di sini untuk wilayah kantor cabang Tapak Tuan, kolaborasi dengan pemerintah daerah sudah berjalan secara optimal ya. Bagaimana kita melibatkan pemerintah daerah, baik dari dinas kesehatan maupun pejabat, dan melakukan sibling ya, supervisi lihat langsung ke fasilitas kesehatan, dan juga kita melakukan forum kemitraan terkait evaluasi kerjasama Paskes, di mana kita melihat capaian-capaian apa sih pelayanan yang diberikan, kita laporkan ke pemerintah daerah. Kemudian setiap kita evaluasi kita melibatkan dinas kesehatan, itu dia. Jadi gini Pak, tadi Bapak ada menyinggung terkait sibling Pak, yaitu supervisi langsung ya Pak ke fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, selama melaksanakan sibling nih Pak atau supervisi, ada nggak Pak ditemukan fasilitas kesehatan yang secara pelayanan kesehatan itu tidak sesuai ketentuan, dan kira-kira apabila itu terjadi dampak buruknya terhadap peserta BPJS Kesehatan itu bagaimana Pak yang dilayani? Terima kasih Pak. Baik, tadi sibling ya. Sibling berarti supervisi, budikan, dan lihat langsung. Nah, jadi kita melihat semua pelayanan yang diberikan. Nah, kalau kita lihat ya fasilitas yang tidak memenuhi standar, dampak buruknya ya itu ya pelayanan ya. Pelayanan, kepuasan peserta terhadap pelayanan yang diberikan. Karena mau tidak mau, fasilitas kesehatan yang memberikan seharusnya harus sesuai standar dan protokol yang telah ditentukan oleh peraturan dari undang-undang yang telah ditetapkan, baik dari Perpres ataupun dari keputusan Menteri Kesehatan, seperti itu. Kalau peserta yang merasa nggak puas dengan satu fasilitas kesehatan, dia boleh pindah ke fasilitas kesehatan lain yang mungkin menurut dia lebih baik gitu, Pak Heri? Bisa, boleh. Itu kita fasilitasi di mobil JKN. Nah, makanya kita minta aplikasi mobil JKN itu di-download, peserta bisa memilih fasilitas yang menurut dia lebih baik. Memberikan pelayanan terhadap pelayanan JKN ini. Terus Pak Heri, untuk fasilitas kesehatan yang ya bisa kita bilang tadi tidak memenuhi, bukan tidak memenuhi ya, karena mungkin kita tahu bersama BPJS Kesehatan sebelum bekerja sama itu kan melakukan penilaian ya, Pak Heri ya, penilaian credentialing ataupun
re-credentialing. Jadi mungkin secara sarana prasarana dan SDM mungkin sudah terpenuhi, hanya beberapa indikator mutu tadi yang sudah kita sebut di awal tadi yang mungkin tidak semuanya atau sepenuhnya bisa dijalankan. Dan hal itu berpengaruh terhadap pendapatan yang mereka terima nggak, Pak Heri? Kalau mereka nggak menjalankan yang kualitas tadi. Nah, terkait pendapatan, kualitas, pelayanan, itu satu ruang lingkup yang sama. Di mana kita ada kapitasi berbasis kinerja. Nah, di sini berarti kan kinerja dinilai. Kinerja bagus berarti pendapatan mereka juga bagus. Nah, di sini kita harus kita lihat kembali bahwasanya kita secara regulasi menentukan itu pembayaran kapitasi berbasis kinerja. Ini khusus untuk fasilitas tingkat pertama ya. Karena dari fasilitas tingkat pertama dan fasilitas tingkat lanjutan. Nah, kalau fasilitas tingkat pertama itu kita bayarkan kapitasi berbasis kinerja di mana kita melihat kualitas dari pelayanan diberikan. Itu ada angka kontak, kemudian rujukan non spesialistik dan pelayanan prolanis mereka. Jadi pengaruh kualitas kerja dengan pendapatan mereka itu pengaruh, sangat berpengaruh. Pengaruh. Oh iya Pak Eri. Jadi Pak, kita selaku BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara rutin Pak membayar kapitasi kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, dari apa yang sudah kita berikan, kira-kira Pak, fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama nih Pak di BPJS Kesehatan Bang Tapak Tuan, ada nggak Pak kira-kira yang performanya itu tidak bagus sampai dengan dilakukan re-credentialing dan dilakukan pemutusan kerjasama Pak? Ada. Kita menilai dari kualitas pelayanan dan komitmen ya. Karena di awal tahun kita sudah membuat komitmen dengan fasilitas kesehatan. Jadi kalau memang komitmen mereka tidak memenuhi dari target yang telah kita tetapkan, maka kita akan melakukan evaluasi. Kita berikan peringatan, SP1, SP2, dan SP3 baru kita melakukan pengakhiran kerjasama. Nah, jadi setiap kualitas ataupun pelayanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan kita akan membuatkan komitmen mereka seperti itu. Dicapai nggak targetnya. Jadi dalam hal memberikan pelayanan evaluasi ya, dalam hal kita evaluasi ke fasilitas kesehatan kita melihat kepuasan pelayanan diberikan terhadap peserta JKN itu saja. Kerjasama itu tidak selamanya bisa terjalin ya Pak. Selama komitmennya tidak tercapai, pelayanannya tidak sesuai, berarti bisa diputus kerjasamanya ya Pak ya? Bisa diakhiri perjanjian kerjasama. Kalau kita diadani berarti akan izarah. Oke siap, terima kasih Pak. Jadi Pak Eri mungkin berkaitan juga tadi karena sudah disinggung pemutusan kerjasama ya. Jadi kita mungkin beralih ke topik kerjasama nih Pak Eri ya. Kerjasama. Jadi boleh nggak atau fasilitas kesehatan apa saja gitu yang boleh menjadi mitra dari BPJS Kesehatan atau mungkin boleh spesifik lagi cara menjadi fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan itu seperti apa? Mungkin singkat saja Pak Eri. Baik, terkait dengan fasilitas yang akan bekerjasama ya. Nah, ini mungkin kita khususkan untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, yang penting syaratnya dia sudah ada izin operasional, kemudian sudah akreditasi. Kalau untuk puskesmas dan klinik akreditasi tadi, untuk DPP berarti sudah ada indikator mutu yang mereka punya. Jadi, nah satu lagi kita ada aplikasi Hafiz. Nah, aplikasi Hafiz itu bisa diakses untuk semuanya, bisa dicek di Google. Di situ ada namanya peta. Peta perluasan pasca. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya klinik atau dokter praktek perorangan bisa dibuka di aplikasi Hafiz ini, ada peta perluasan pasca ini bisa nilai wilayah. Nah itu ada zonanya. Ada zona merah, hijau, dan oranye. Jadi zona-zona tersebut yang bisa dilakukan kerjasama. Seperti itulah.
Oke Pak Eri, jadi terbuka ya, terbuka secara luas khususnya fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, yang memang sudah memenuhi syarat tadi itu boleh mengajukan sebagai fasilitas kesehatan yang untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ya. Jadi biar semakin luas lagi ya cakupan fasilitas kesehatan, jadi peserta bisa memilih dan menentukan fasilitas kesehatan yang dimana dia nyaman ya Pak Heri ya. Nah Pak Heri, dari isu-isu yang berkembang nih Pak Heri di masyarakat, bahwasannya peserta itu banyak Pak ditolak mendapatkan layanan kesehatan dikarenakan dia tidak terdaftar Pak di Vaskes di mana dia ingin berobat. Nah, sebenarnya Pak, itu apa sih Pak yang terjadi Pak? Apakah memang peserta itu tidak boleh berobat di fasilitas kesehatan di luar dia terdaftar, atau memang fasilitas kesehatannya nih Pak yang melanggar ketentuan yang sudah disepakati antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan Pak? Nah, terkait itu mungkin oknum ya. Mungkin tidak semua. Kita anggap ini oknum ya yang menolak tersebut. Karena secara aturan setiap peserta JKN itu bisa berobat di mana saja. Nah, kalau memang dia itu untuk khusus emergensi ya. Kalau memang dia tidak terdaftar, berarti dia bisa mendapatkan 3 kali pelayanan di fasilitas yang dia tidak terdaftar. Nah, selanjutnya kembali, apakah kalau dia nyaman, tadi seperti yang saya jelaskan pertama, ya download mobil JKN punya Vaskes. Jadi setiap peserta JKN itu bisa mendapatkan 3 kali pelayanan di fasilitas kesehatan yang bukan tidak terdaftar ya. Mungkin yang tidak terdaftar dia. 3 kali pelayanan bisa. Oh, seperti itu Pak. Berarti sebenarnya kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan itu sudah dicantumkan berarti ya Pak, bahwasannya boleh berobat maksimal 3 kali dalam sebulan walaupun dia tidak terdaftar di fasilitas tersebut Pak. Benar. Berarti Pak, kalau misalnya terjadi hal yang seperti itu, peserta cukup dengan membuat pengaduan di aplikasi Mobile JKN atau kanal-kanal pengaduan lainnya Pak? Iya benar, supaya kita lebih mengetahui ya fasilitas mana, fasilitas kesehatan mana yang menolak. Oke Pak Heri ya, Hendra, hari ini kita sudah berbicara cukup banyak ya terkait dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama khususnya ya Pak Heri. Terima kasih telah hadir di Knalpot. Ada nggak nih Pak Heri untuk penutup kita mungkin closing statement ya yang bisa disampaikan ke sahabat JKN di luar sana yang mau mengakses pelayanan. Silakan Pak Eri. Nah, baik, karena kita berhubungan dengan mutu layanan kesehatan, jadi kita berharap kepada semua peserta JKN untuk dapat mengisi aplikasi KESA. Jadi supaya kita bisa mengetahui kualitas dari pelayanan diberikan, yaitu bisa langsung di scan QR code yang ada di fasilitas kesehatan atau dilakukan aplikasi KESA itu di Mobile JKN. Jadi penilaian terhadap pelayanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan tersebut. Dan satu lagi, untuk pemudahan akses pelayanan mudah, cepat, dan setara, pergunakanlah antrian Mobile JKN. Antrian online menggunakan Mobile JKN. Mungkin itu. Oke Pak Heri ya, sekali lagi terima kasih sudah hadir di podcast kita. Yang sangat luar biasa ini Pak. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat dan berguna kepada masyarakat luas. Ya baik Pak Heri, terima kasih banyak atas informasi yang sudah diberikan pada hari ini. Semoga bermanfaat kepada sahabat JKN di luar sana. Semoga menambah wawasannya terkait mutu fasilitas kesehatan. Jadi Pak Heri, karena sesuai dengan judul podcast kita tagline-nya itu kan Knalpot JKN dalam podcast. Ini kita mau ngajak Pak Heri untuk ngeng-ngeng bareng nih Pak Heri. Ya boleh. Kami undur diri, saya Ojan, Saya Hendra. Saya Heri. sampai jumpa di episode Knalpot selanjutnya. Knalpot JKN dalam podcast.
kamu belum jadi peserta JKN. Padahal pesertaannya wajib untuk semua. Aku tahu kamu belum jadi peserta JKN, padahal kepesertaannya wajib untuk semua. Aku tahu kamu jika ada kesulitan untuk jadi peserta JKN, uruslah pada yang kompeten. Oh, pastikanlah JKN-mu keaktifannya, lunasilah tunggakannya agar tak kena denda layanan. Jadi peserta JKN. Padahal peserta aktif wajib untuk semua. Tahu kamu belum aktif jadi peserta JKN, padahal peserta aktif wajib untuk semua.